Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 3, teksnya ayat 1 sampai 15, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3, Yeskel memakan gulungan kita, itu rasanya manis seperti madu dalam mulutnya. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 11, Allah berfirman kepada Yeskel akan sampaikan perkataan-perkataannya kepada kaum Israel. Tidak mau mendengarkan, berkepala batu, dan bertegar hati. Paragraf yang ketiga ayat 12-15. Lo itu mengangkat Yeskel dan dia pergi dengan hati panas dan perasaan pahit karena kekuasaan Tuhan memaksanya dengan sangat. Kesimpulannya, ketika Yeskel taat dan buka mulut, diberikannya gulungan kitab, itu dia makan. Dia diutuskan kepada orang Israel sambil isikan perut dengan gulungan kitab yang rasanya manis seperti madu. Tuhan berkata, sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang berbahasa asing, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau karena mereka berkepala batu dan bertegar hati. Tetapi Tuhan menguatkan Yeskel sambil mengangkat dia. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan perintahkan kepada Yeskel akan makan gulungan kita dan menyampaikan sesuai dengan firman-Nya kepada kaum Israel. Tidak mau mendengarkan, berkepala batu dan bertegar hati. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Kedua, Tuhan meneguhkan hati Yeskel melawan kaum Israel seperti batu intan yang lebih keras daripada batu. Ia teguhkan hatinya. Ia berfirman, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat muka mereka, dan perhatikanlah segala perkataanku. Ketiga, Lo Allah mengangkat Yeskel dan kekuasaan Tuhan memaksanya dengan sangat. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yeskel memakan gulungan kitab sesuai dengan perintah Allah. Itu merasa manis seperti madu dalam mulutnya. Dan ia mendengar perintahnya akan pergi kepada kaum Israel, bangsa pemberontak, dan menyampaikan firman-Nya. Kedua, kaum Israel disebutkan sebagai kaum yang tidak mau mendengarkan firman, yang berkepala batu dan bertegar hati. Ketiga, Yeskel diangkat oleh Lo dan dikuasai oleh kekuatan Allah. Dan dia datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Aviv. Dan dia duduk tertekun di tengah-tengah mereka selama 7 hari lamanya. Aplikasi hari ini. Pertama, memakan firman-Nya dengan perhatikan dan menyampaikan sesuai dengan Injil. Inilah memakan firman, dan inilah harus kita rasakan manis untuk menyampaikan firman, dan harus perhatikan tentang firman. Kedua, jangan takut sekalipun orang-orang melawan dengan kerasnya. Percaya bahwa Tuhan lebih menguatkan Anda daripada mereka. Sekalipun kelihatannya mereka berkuasa dan keras, kita lebih kuat daripada mereka. Harus ingat, percaya. Ketiga, jangan menjadi orang yang berkepala batu dan bertegar hati. Terimalah firman dengan senang hati. Janganlah berkepala batu, tegar hati. Itulah orang-orang jahat, orang-orang yang tidak menerima tentang Tuhan. Akhirnya PR praktek. Memakan firman Tuhan dengan merenungkan firman-Nya dan melakukan sesuai dengan hasil renungan hari ini. Inilah memakan. Dan jangan merasa takut akan sampaikan firman kepada orang-orang, sekalipun mereka menolak. Kita harus mengertinya hati Tuhan. Sekalipun Tuhan terus berkata mereka lah kaum pemberontak, tetapi Tuhan tetap ingin menyampaikan firman-Nya kepada mereka.
Itu artinya apa? Hati Tuhan masih sangat mengasihi mereka. Kita juga harus memahaminya tentang itu dan harus sampaikan firman-Nya kepada mereka. Sekalipun mereka tetap menolak dan memberontak. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah hamba Tuhan dan inilah tanggung jawab orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.